Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggambar layout dan site plan. Dimana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah sempat belajar untuk menggambar denah. Nah, untuk menggambar layout dan site plan, kita beranjak dari gambar yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu gambar denah. Seperti contoh pada gambar yang pada video ini, gambar denah yang terdiri dari dua kamar tidur dengan masing-masing ukuran sudah tertera pada gambar denah, dengan ukuran atau skala yang dipakai adalah skala 1:100, dan ukuran bangunan yaitu 9,5 meter dikali 15 meter dengan item-item ruang sesuai dengan gambar yang sudah ada. Nah, untuk menggambar layout, kita sudah siapkan bentuk tanah. Jadi bentuk tanahnya sudah sedia seperti ini. Nah, di sini ada ukuran yang sedikit miring, kita harus perbaiki dulu. Sorry, dia salah. Nah, sudah. Jadi ketika menggambar layout, bentuk tanah yang harus kita sudah siapkan itu sudah benar-benar sesuai dengan real tanah aslinya. Jadi ketika denah yang akan kita buat atau yang sudah kita buat, kita masukkan ke dalam site yang atau ke dalam tanah yang kita siapkan, itu memang benar-benar sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, pada gambar ini terdapat luas tanah dengan ukuran kalau bicara masalah site atau layout plan, yaitu ujung ke ujung tanah, yaitu 20 meter kali 18,3 meter. Itu adalah ujung sampai ujung tanah, ya. Nah, selanjutnya kita copy denah yang sudah kita buat, kita taruh sebelahnya, kita ganti nama gambarnya yaitu menjadi layout plan. Layout plan itu adalah hubungan antara denah bangunan dengan tanah atau site yang kita punya. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara denah bangunan atau ruang-ruang pada bangunan yang akan kita buat terhadap site yang akan kita pergunakan. Nah, kita blok denah yang kita buat dengan biasa komen B spasi dengan nama denah. Habis itu kita taruh ujung denah ini di ujung tanah. Nah, konsepnya ini adalah menghabisi batas tanah ujung belakang dan samping. Jadi tersedia halaman hanya di depan dan samping kiri. Seperti ini. Nah, ini sudah menggambarkan hubungan antara denah dengan tanah bangunan. Selanjutnya, yang poin penting juga ketika kita menggambar layout adalah arah angin, karena itu akan menentukan posisi tanah dan juga orientasi dari bangunan yang kita buat. Nah, selanjutnya ketika sudah menghubungkan antara tanah dengan bangunan, kita bisa memberikan informasi tambahan berupa vegetasi biar lebih menggambarkan bahwa halaman atau sisa di depan ini merupakan halaman atau taman. Kita bisa pilihkan vegetasi-vegetasi atau tanaman-tanaman yang sesuai. Masalah posisinya silakan disesuaikan agar memberikan informasi dan juga estetika yang sesuai. Jenis tanaman silakan kalian sesuaikan sendiri. Ini hanya ilustrasi. Nah, ketika sudah vegetasi atau tanaman pohon sudah kita isi, selanjutnya kita akan memberikan sisa halaman itu adalah rumput. Nah, caranya kalian bisa buat PL dulu atau polyline mengelilingi area yang akan ditanami rumput. Seperti ini.
Jadi area samping bangunan ini merupakan halaman, jadi akan berisi rumput. Jadi buat PL dulu mengelilingi halaman ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Habis itu kita pilih head, pilih select option, select object, habis itu pilih grace. Ya. Kita coba play, preview. Nah, dia kekecilan, jadi kita gedekan scale-nya jadi 100, kegedean jadi 10. Preview lagi ya, 10. Kira-kira sudah sesuai. Oke. Klik objeknya, ganti layernya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa buat dulu grace atau tree, boleh jadikan satu dengan tanaman. Layernya biar cantik ganti dengan hijau, terus taruh dia di posisi yang sudah kalian PL tadi. Nah, seperti ini. Jadi halaman kalian sudah berisikan rumput, simbol rumput dan juga simbol pohon. Nah, begitu juga pada halaman depan. Kalian bisa menggunakan metode yang sama, yaitu PL polyline untuk menselection objek yang akan kalian isi head rumput. Karena kalau tanpa PL seperti ini, kalau langsung pick objek, dia kadang-kadang not responding atau lama untuk menselect karena ada beberapa komponen di dalam area yang mau kalian seleksi objeknya tersebut. Kalau sudah PL seperti ini, dia akan lebih cepat. Select objek, terus kalian bisa pilih MA match prop, ya. Klik objek yang mau ditiru dan tuangkan di objek yang meniru. Klik, habis itu move, pindahkan di posisi yang sesuai. Delete. Ini sudah menggambarkan layout, yaitu hubungan antara ruang dalam dan bangunan, termasuk komposisi atau item yang ada di luar ruangan. Nah, selanjutnya kita akan menggambar side plan. Side plan ini adalah tampak atas dari bangunan, jadi menggambarkan atap bangunan terhadap lingkungan yang ada di luar bangunan, seperti halamannya seperti di mana, parkirnya di mana, seperti itu. Nah, dari dana ini kita bisa exclude dulu, yaitu tekan X spasi. Kita hanya mengambil garis atapnya saja, karena akan menggambarkan roof line atau tampak atap. Nah, ini adalah garis atapnya, terputus-putus. Kita ganti layer atau garisnya dulu. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat penebalan atau dengan cara offset 100 spasi. Dari garis line itu offset ke atas ke bawah 100 seperti ini untuk semua line yang tergambar pada roof line atau garis atap. Nah, ketika sudah semua di offset seperti ini, kita bisa extend. Untuk yang tidak sambung, untuk menyambung garisnya bisa tekan extend, klik extend, klik. Nah, yang seperti ini kita buatkan line baru dari ujung ke ujung. L spasi. Ya. Untuk komposisi seperti ini kita bisa tekan F atau fillet. F spasi, klik garis dan garis yang mau kita sambungkan, ya. F spasi, klik 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 klik, ya. Untuk semua komponen atau garis yang saling berhubungan bertumpuk, kita bisa tekan F. Nah, ya, ini lagi F. Oke, sudah.
kita bisa tekan MA lagi untuk menyamakan semua warna atau layer yang kita gunakan untuk garis atap ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan simbol atau heads atap atau genteng. Kita bisa fix point, select objeknya yang depan. Oke. Spasi. Simbolnya atau headsnya itu roof. Nah, ke 10 dia kegedean, kita change jadi 1. Oke, sesuai. Oke. Selanjutnya yang di sebelah kiri kita kasih simbol atap. 1, 2, 3. Oke. Angle-nya kita ganti jadi bukan 90, bukan, kebalik, harusnya 100, bukan 270 ya, kalau nggak salah 270 review ya. Jadi sudutnya itu kalian bisa sesuaikan sesuai dengan arah kemiringan atap atau arah kemiringan gentengnya dia ya. Setelah itu di blok B spasi, namanya atap genteng mungkin, atau atap 1. Oke. Ya. Nah, atapnya ini sekarang kita berikan wipe out. Wipe out itu adalah garis yang akan menutupi objek yang ada di bawahnya. Wipe out dari pojok 1, 2, 3, 4. Ada satu pojokan tadi belum ada line-nya, space. Nah, pojokan ini kita masuk dulu ke bloknya. Oke, kita tambahkan line untuk pojokan atau bubugan atap ini. MA. Oke, save. Nah, selanjutnya kita sudah membuat wipe out tadi. Klik objek atau blok atapnya itu. Klik. Ya, kita ketik DR atau drawing order. Space, ketik above object. A, klik garis wipe out-nya, space. Ya. Jadi atap, posisi atap itu lebih atas dari posisi garis wipe out-nya. Sekarang kita buat blok baru, atap dengan wipe out gitu misalnya namanya. Oke. Nah, sekarang kita taruh ini di atas denah atau side plan yang sudah kita siapkan sesuai dengan garis atap yang sudah disediakan sebelumnya. Kita klik, taruh sesuai pojokannya dia. Nah, jadi atap dengan wipe out ini sudah nutupin denah yang ada di bawahnya itu tanpa kita harus hapus lagi dia. Seperti ini. Jadi di sebelah di belakang sama sebelah kanan masih ada sisa tembok, kita buatkan wipe out baru untuk menutupi dinding yang ini. Jadi kesannya ini adalah atap dengan plat beton seperti itu. Pojok, pojok, pojok. Oke, selesai. Jadi secara keseluruhan kita sudah membuat 3 objek atau 3 gambar denah, layout, dan side plan. Habis itu disimpan dan silakan kalian PDF kan.